Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Ma'arif, NIM 2010 80 10 12 7. Saya di sini akan menjelaskan hasil riset paper saya yang berjudul yaitu analisis pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Latar belakang dari paper ini yaitu dalam mengetahui seberapa jauh perkembangan kemajuan perekonomian suatu daerah atau suatu negara dapat dilihat dari tingkat produksi produk domestik regional bruto atau PDRB. Dan kemudian yaitu tujuan penelitian ini sendiri, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pendidikan terhadap perkembangan perekonomian di wilayah Sumatera Selatan itu sendiri. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil estimasi. Dari hasil estimasi menunjukkan bahwa hanya variabel X1 yaitu jumlah penduduk secara signifikan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel X2 yaitu tingkat pendidikan tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan ini. Yang artinya bahwasanya pertumbuhan di Provinsi Sumatera Selatan ini dipengaruhi oleh tingkat penduduk, sedangkan tingkat pendidikan itu tidak mempengaruhi perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan ini. Kita lanjut, uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Nilai probabilitas Jerquibera yaitu 0,7, lebih besar dari 0,5 atau alfa 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolineritas. Nilai tersebut kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa mode ini tidak terindikasi masalah multikolineritas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastis. Menggunakan uji weight test sebagai alat uji yang digunakan nilai probabilitas chi-square pada observasi square sebesar 0,19, di mana nilai tersebut yakni lebih besar dari 0,05 atau alfa 5%. Hal ini menyatakan bahwa tidak terindikasi masalah heteroskedastis. Yang selanjutnya yaitu uji autokoralitas. Nilai probabilitas chi-square sebesar 0,75, nilainya lebih besar dari 0,05 atau alfa 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terindikasi masalah autokorelasi. Hasil penelitian. Uji hipotesis. Uji signifikan simultan atau uji statistik F. Berdasarkan hasil estimasi dilihat dari nilai F S statistik sebagai 3,53 dengan probabilitas F statistik sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua yaitu uji signifikan parsial atau uji statistik T, bahwa variabel jumlah penduduk memiliki nilai probabilitas yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pada variabel tingkat pendidikan dengan perolehan nilai probabilitas sebesar 0,47 lebih
kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga yaitu koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square sebesar 0,98 atau 98%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen jumlah penduduk atau variabel X dan variabel independen tingkat pendidikan variabel X2 variabel independen jumlah penduduk tadi ditandai dengan X1 dan variabel independen ditandai dengan X2 dapat menjelaskan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 90,74%. Sedangkan sisanya sebesar 1,26% dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau variabel lain yang tidak diteliti. Kita masuk ke pembahasannya, yaitu pengaruh variabel jumlah penduduk X1 terhadap pertumbuhan ekonomi atau variabel Y. Terdapat korelasi positif antara jumlah penduduk X1 terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Y. Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Yang diukur dengan produk domestik regional bruto atau PDRB, nilai koefisien jumlah penduduk sebesar 0,11 apabila jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan meningkat sebesar 1%, maka menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan juga akan meningkat sebesar 0,11%. Hasil dari analisis ini memiliki kesamaan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Salsabila dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul pengaruh jumlah penduduk, jumlah pengaruh dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Gerbong Kartosusila, yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pengaruh variabel tingkat pendidikan X2 terhadap pertumbuhan ekonomi atau ditandai dengan Y. Terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan X2 terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Y. Tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, dari pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin pada tahun 2019 dengan judul pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf AMH berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau yang diukur dengan produk domestik regional bruto atau PDRB. Kenapa ada kelainan ini dalam penelitian ini? Ketidaksamaannya mungkin ini saya menelitinya ini tingkat pendidikan hanya dari sekolah dasar atau SD sampai dengan sekolah menengah atas atau SMA. Sedangkan si Rian tersebut bisa jadi meneliti itu dari sampai pada jenjang perkuliahan. Dan alasan kedua kenapa tidak sama, kemungkinan anak-anak yang sudah lulus SMA di Provinsi Sumatera Selatan sendiri tidak langsung memiliki pekerjaan, dalam artian mereka masih menganggur, dan itu yang menyebabkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh dalam pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan
mengenai analisis pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan pada kurun waktu dari tahun 2010 sampai tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara simultan antara variabel independen yaitu jumlah penduduk dan tingkat pendidikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan tingkat pendidikan dan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, namun tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu saja presentasi paper dari saya, Samsul Ma'arif. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.